warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini besok itu adalah menamatnya pada induk-induk pada induk perusahaan ya. Yang pertama adalah KTI Krakatau Tirta Industri, yang kedua Krakatau Nippon Energy Steel ya. Terus Krakatau Bandar Samudra, Krakatau Sarana Infrastruktur atau KSI, atau terus Krakatau Sarana Properti KSP ya, inilah Krakatau Pusko, Krakatau Chandra Energi KDL ya. Terus Krakatau Osaka Steel, Krakatau Pipe Industri KHI penyanyiin. Terus Krakatau Steel, ini induk-induk perusahaan. Perusahaan ini nanti lamaran di sini dulu nih ya. Kenapa ke induk perusahaan, ke Krakatau Steel dan Group itu? Karena Krakatau Steel dan Group itu adalah yang merubah struktur sosial masyarakat, yang merubah itulah Krakatau Steel sejak tahun 1962. Terlebih dahsyat ketika tahun 1973 sampai 78, perubahan sosial masyarakat di Cilegon itu berubah total ya. Nah, pada tahun 2000-an itu lebih-lebih ya. 2000-an itu lebih-lebih karena masuknya Krakatau Pusko, masuknya Osaka Steel, Nippon Steel dan lain sebagainya. Tahun 19 akhir itu adalah masuknya pabrik kimia. Itu terus pertumbuhan itu, perubahan-perubahan terus terjadi di Cilegon ini ya. Nah, maka yang kita tuju pertama itu induk-induknya saja dulu, induknya. Apakah nanti Chandra juga kita datangi, Asaimas dan sebagainya itu sama kita datangi, kita minta ya, kita minta supaya mereka juga menerima kita, baik yang ada di Cikdading atau Ciwandan, ataupun yang ada di kawasan Kiek 1, Kiek 2, ataupun yang ada di Pulau Merak, pelabuhan itu. Makanya kita harus bergabung nih, masyarakat Cilegon ini harus bergabung, baik yang berada di Ciwandan, ada di Kecamatan Citangkil, ada di Kecamatan Pulau Merak, Grogol, Purwakarta, Jombang, terus Kecamatan Jubebar ya, Kecamatan Cilegon. Ini harus bersama-sama karena kita bicaranya Cilegon nih. Kita bicara Cilegon ya. Masyarakat Cilegon umumnya, khususnya adalah masyarakat yang ex pemilik lahan. Masyarakat ex pemilik lahan itu ada dua, biar tahu nih. Yang pertama yang dipindahkan dan lahan yang digunakan oleh industri. Yang kedua, yang lahan pertaniannya dipergunakan untuk tempat pemindahan yang disebut perkampungan baru, blok A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan termasuk juga yang ada di kebun dalam. Itu yang pertama itu. Bahkan yang di daerah wilayah Purwakarta, di Kubang Lili, terus Kubang Ulingi dan sebagainya, itu banyak masyarakat yang dipindahkan tetapi tidak pindah ke wilayah perkampungan yang disiapkan oleh negara, tapi mereka pindah ke sana, istilahnya geser doang gitu, pindah lokasi doang, masing-masing pindah ke sana, banyak itu. Nah, itu sama saja dengan kita. Makanya kita tidak menutup siapapun, yang penting masyarakat Cilegon, khususnya ex pemilik lahan, ex yang dipindahkan itu, ini yang lebih berhak. Ini kita bicara ini bukan ngawak, bukan asal-asalan, bukan. Kita bicara ini bicara berdasarkan perundang-undangan, berdasarkan undang-undang nomor berapa? Undang-undang dasar pasal 27, pasal 28, pasal 34 ya. Itu pasal 27, hak
dan kewajiban, pasal 28 dan pasal 34. Tuh. Ada tawaran yang sangat sangat dramatis. Apa tawaran apa? Tawaran pasal 34. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar ditanggung oleh negara. Bisa saja itu. Bisa begitu tuh. Kita nggak ngapa-ngapain, tapi ditanggung oleh negara. Tapi apa iya? Daerah industri yang dikenal maju, tetapi masyarakatnya tertinggal. Ini kan aneh nih. Masyarakat industri, pertumbuhan industri luar biasa, pertumbuhan investasi yang luar biasa dari berbagai macam negara. Bukan negara miskin yang datang ke sini tuh. Dan bukan negara terbelakang, bukan. Negara-negara maju. Amerika, Argentina, ya kan? Dari Korea, dari Cina, dari Inggris, gitu. Jepang, negara-negara maju yang datang ke Cilegon. Nah, ini kan kita harus melihat itu tuh. Ada apa? Ada apa dengan itu? Kenapa sampai terjadi seperti itu? Apa latar belakang penyebabnya? Jangan-jangan kita dianggapnya masih zaman Hindia Belanda, ya kan? Belum ngerti dengan industri sehingga mudah. Nah ini kan jangan sampai terjadi seperti itu. Industri bertanggung jawab ini, bertanggung jawab pada apa? Pada pertumbuhan, kemampuan dan keahlian masyarakat lokal. Maka CSR-nya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, mutu pelatihan, skill. Itu harus ke sana arahnya itu. Arahnya harus ke sana. Jangan sampai CSR-nya dipergunakan untuk yang lain. Membangun SDM itu lebih utama, lebih penting. Meningkatkan struktur nilai pendidikan itu lebih penting. Kelengkapan sarana prasarana praktek laboratorium pendidikan itu lebih penting. Membangun kerjasama antara dunia pendidikan, masyarakat dengan industri itu sangat penting. Itu dibutuhkan. Kalau tidak dilakukan dengan itu, maka kita akan tertinggal. Tetap kita akan jadi tertinggal. Itu. Makanya ketika awal LUTI itu didirikan, saya sudah banyak bicara, sudah banyak menyampaikan. Kalau LUTI itu adalah tenaga kerja yang akan direkrut adalah D3 dan S1 kimia. Nah Cilegon ini berapa? Pendidikan kimia itu berapa? Ya kan? Kapasitasnya bagaimana? Skill keahliannya bagaimana? Ini bertolak belakang.